Hai semuanya, nama saya Frilisan Nurasi Bagus Ferizan dari Pendidikan Biologi B 2019 dengan NIM 1304619004. Kali ini kita akan berdiskusi tentang ekosistem, khususnya ekosistem yang ada di laut. Sebelum itu, teman-teman tahu gak di mana sih ikan itu hidup? Dari mana ya ikan mendapatkan makanannya? Atau gimana caranya biota laut melindungi diri dari predator? Yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, hal tersebut akan sama-sama kita bahas di kesempatan kali ini. Dan sebelum itu, apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu ekosistem itu tempatkah atau hubungankah? Nah, daripada kita menerka-nerka dan menebak-nebak, langsung aja deh yuk. Menurut buku Campbell, ekosistem adalah komunitas organisme di suatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut. Pada tahun 1983, Sur Marwoto mengatakan bahwa ekosistem merupakan komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda namun saling ketergantungan satu sama lain, baik komponen biotik ataupun komponen abiotik yang saling berhubungan erat satu sama lainnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa ekosistem yaitu sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisme sendiri ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Nah, ekosistem sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor biotik merupakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Faktor biotik ini juga saling mempengaruhi distribusi spesies lain. Dengan adanya predasi, parasitisme, kompetisi, dan penyakit mengakibatkan adanya batasan distribusi spesies lain. Yang kedua, faktor abiotik. Faktor abiotik terdiri dari segala sesuatu tak hidup dan secara langsung terkait pada keberadaan organisme, antara lain sebagai berikut: suhu, air, salinitas atau kadar garam, sinar matahari, bebatuan, tanah dan pasir, dan juga iklim. Nah, balik lagi ke ekosistem laut. Jadi ekosistem laut merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Dan pada video kali ini kita akan membahas 3 ekosistem yang ada di laut. Pertama ada ekosistem mangrove, yang kedua ada ekosistem padang lamun, dan yang ketiga adalah ekosistem karang. Nah, yang pertama yaitu ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan tropis yang hidup di sepanjang pantai atau muara sungai yang terpengaruh pasang laut. Ekosistem mangrove dapat tumbuh subur bila memenuhi syarat-syarat seperti di awal yang sudah disinggung terkait dari faktor-faktor ekosistem tersebut. Yang pertama yaitu menghadap laut yang tenang dan tidak berarus kuat. Yang kedua daerahnya landai dan datar. Yang ketiga memiliki muara sungai yang besar atau delta. Yang keempat aliran sungai banyak mengandung lumpur. Yang kelima suhu antara 20-40 derajat Celcius, dan yang terakhir yaitu tingkat salinitasnya antara 10-30 ppt. Ekosistem mangrove sendiri memiliki berbagai fungsi, baik secara ekologi ataupun ekonomi. Fungsi yang pertama dari bidang ekologi yaitu penyediaan nutrien biota perairan, tempat berkembang biaknya berbagai macam ikan. Hanya di awal saya bertanya, di mana sih tempat-tempat ikan ini berkembang biak? Nah, tempat ini ada di ekosistem mangrove sendiri untuk menaruh telur di akar-akar yang ada di mangrove. Ketiga, penahan abrasi. Keempat, penyerapan limbah. Yang kelima, pencegah intrusi air laut. Yang keenam, penahan angin dan ombak besar. Nah, selain di bidang ekologi, mangrove pun juga menguntungkan di bidang ekonomi. Yang pertama sebagai bahan bakar, bahan kertas dan bahan bangunan. Yang kedua sebagai bahan pembuat perabotan rumah tangga, ini tuh yang dipakai adalah batangnya. Yang ketiga sebagai bahan pupuk. Sebaran hutan mangrove Indonesia diantara lain ada di Sumatera, di Jawa, dan di Papua. Ekosistem kedua yang ada di laut yaitu ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun sering muncul di perairan laut antara hutan bakau dan terumbu karang. Jadi berada di antara dari pasang surut air laut dan laut yang cukup dalam. Syarat hidup lamun antara lain: pertama, perairan laut dangkal berlumpur dan mengandung pasir sedimen. Yang kedua,
kedalamannya tidak lebih dari 10 meter. Yang ketiga, suhu 20-30 derajat Celcius. Yang keempat, kecepatan arusnya lambat. Yang kelima, tingkat salinitasnya 25-35 ppt. Fungsi ekosistem padang lamun diantaranya pertama, tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil dan udang. Kalau tadi saya menyebutkan bahwa ikan-ikan kecil menaruh telurnya di mangrove, setelah menetas dia akan berkembang di ekosistem lamun. Yang kedua ada perangkap sedimen sehingga menghindari erosi. Yang ketiga, penyedia makanan bagi ikan di sekitarnya. Yang keempat, sebagai bahan pembuat pupuk. Dan yang kelima, sebagai bahan dasar kertas. Sebaran ekosistem padang laut Indonesia cukup banyak. Di antaranya ada di Jawa bagian utara, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan yang terakhir yaitu ekosistem karang. Ekosistem terumbu karang atau coral reef adalah ekosistem laut yang unik, terdapat di seluruh dunia. Terumbu karang tumbuh dengan baik di daerah tropis seperti di Indonesia nih teman-teman. Karena balik lagi kepada faktor dari biotik dan abiotiknya, keadaan Indonesia cukup memadai, diantaranya di suhunya, salinitasnya, juga di demografisnya. Terumbu karang terbentuk dari endapan kalsium karbonat yang dihasilkan organisme karang, alga berkapur, dan organisme lainnya yang menghasilkan kalsium karbonat. Syarat hidup terumbu karang adalah sebagai berikut. Pertama, kedalaman laut maksimal 10 meter dari permukaan laut. Kedua, suhu air 25-29 derajat Celcius. Ketiga, tingkat salinitasnya 30-35 ppt. Yang terakhir, sedimentasi sangat jarang, bahkan tidak ada. Karena ketika ada sedimentasi di ekosistem terumbu karang, maka terumbu karang akan mati karena akan terhalangi pertumbuhan serta pencarian makanannya. Terumbu karang juga memiliki fungsi baik segi dari ekologi maupun ekonomi. Dari segi ekologi, terumbu karang berguna sebagai penyedia nutrien biota laut dan rumah berbagai biota laut. Di sini merupakan tempat berlindungnya biota laut, baik itu ikan, Echinodermata, moluska, krustase, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir merupakan fungsi ekonomis dari ekosistem terumbu karang, menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, dan mutiara yang ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat baik dari konsumsi maupun sebagai perhiasan. Yang kedua, sebagai bahan bangunan dan industri ekosistem. Yang ketiga, bahan baku cenderamata dan perhiasan. Sekian diskusi kita tentang ekosistem. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.